إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita masuk ke pembahasan al-zahir dan al-mu'awwal. Al-zahir dan al-mu'awwal. Tapi kita akan bahas al-zahir saja pada waktu duha ini. Jadi ada perbedaan antara zahir dan muawwal. Ya. Jadi sesuatu itu kadang kita memahami sesuatu. Kadang ada dua sisi atau ada dua posibilitas maksud. Nah, maksudnya dari A atau B misalnya. Memahami sesuatu A atau B terhadapnya, kita pahami. Boleh jadi makna A, makna versi A itu lebih kuat dan lebih mutabadir fi dzihn. Lebih apa namanya? Terbesit di pikiran dibandingkan makna B. Maka yang makna A karena lebih muhtamal, lebih kuat, lebih muncul, lebih tampak, lebih zahir, lebih tinggi, maka makna tersebut disebut makna zahir. Makna yang zahir. Begitu. Nah, kemudian makna yang agak jauh, kalau kita maknai dengan makna tersebut, maka itu disebut mu'awwal. Bagaimana contohnya? Nanti akan ada contohnya insyaallah. Ya, ada yang bisa mencontohkan nggak antara zahir dengan mu'awwal di bahasa Indonesia? Gimana makna zahir dan mu'awwal kau dalam bahasa Indonesia? Nih contoh. Anda langsung ke contoh di sini aja ya, di kitab nanti akan ada. Di surat Maryam 26 misalnya. Allah Ta'ala berkata, "Faquli inni nadartu lirrahmani shawma." Ya. Inni nadartu lirrahmani shawma. Maka katakanlah wahai Maryam, aku bernazar untuk Allah Ar-Rahman shawma. Nazarnya apa? Supaya shaum. Saum di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, saum syar'i yang maklum, yaitu al-imsak 'anil muftirat, menjaga, menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, dari makan, minum, jima, ya kan? Itu kan puasa ya, saum. Tapi ada makna saum yang kedua, tapi ini maknanya jauh sekali, yaitu al-imsak 'anil kalam, menahan ucapan. Itu juga makna saum. Paham di sini, ikhwan? Jadi saum itu ada dua makna. Puasa ada dua makna. Pertama, saum maknanya imsak 'anil muftirat, itu puasa yang kita tahu, menahan diri dari pembatalnya. Ini makna yang masyhur, dan ketika antum mendengar lafal saum, antum akan terbesit langsung di benak antum, yaitu maknanya menahan diri dari pembatalnya, pembatal puasa, maka minum jima. Ini yang disebut makna zahir namanya. Terus ada juga makna yang jauh, bisa dipakai tapi sangat jauh, yaitu makna mu'awwal. Apa? Saum di sini maksudnya adalah al-imsak 'anil kalam, menahan diri dari ngomong. Jadi nggak ngomong, diam aja. Makanya juga saum namanya. Tetapi ini jarang. Maka kalau kita memaknai saum di ayat ini sebagai apa? Sebagai menahan diri dari ucapan, bukan dari puasa, bukan puasa yang kita kenal, maka itu jadi maknanya makna muawwal, takwil.
Karena takwil itu mengambil makna yang jauh dengan adanya dalil atau qarinah yang menguatkan. Nah, di sini ada dalil yang menguatkan. Faquli inni nadzartu lirrahmani shauma. Maka berikutnya katanya apa? Kata Maryam, falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan mengajak bicara pada hari ini ke seorang manusia pun. Ini disebut takwil. Tapi takwil dalam artian yang benar. Takwil dalam konteks yang benar. Gitu ya. Coba sebutkan dalam bahasa Indonesia satu kata yang ada posibilitas dua makna. Ayo teman-teman, ikhwan. Dibantu. Apa coba? Biar kita lebih paham dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan. Tosok. Apa kok? Khalid? Coba satu kata tapi maknanya bisa beda itu. Hah? Itu kalau tulisan, kalau ucapan. Kira-kira gimana? Tahu nggak? Atau netizen, para guys? Ayo, apa kira-kira? Susah ya kalau misalnya dicari ya. Giliran nggak dicari dapat. Iya, bebek dan bebek. Iya, tapi itu tulisan, Pak. Enggak yang omongan. Kalau bebek kan jelas kita tahu omongan. Kalau antum bilang bebek ya pasti orang tahu bebek ya maksudnya. Kalau bebek bebek. Enggak, coba yang satu kata omongannya sama, tapi bisa dua makna. Tapi makna lainnya itu jauh. Terminal. Bisa ya? Bisa. Iya. Kamu ibarat terminal untuk hatiku misalnya. Makna yang zahir ketika bilang ini kan puisi syair misalnya kita bilang puisi. Sayangku, engkau ibarat terminal untuk hatiku. Yang terbesit di benak istrinya adalah apa? Ya terminal yang masyhur. Dikiaskan dengan terminal. Kata istrinya, masa aku dikiaskan dengan terminal? Iya. Berarti segala jurusan ada padaku dong. Bukan itu maksudnya. Maksudnya engkau itu suka bikin aku konslet. Nah itu. Loh kok gitu? Makna terminal di sini adalah terminal colokan listrik. Waduh, nggak kepikiran ke situ. Nah, berarti makna yang terminal awal tadi, tempat bis itu makna apa? Zahir atau muawal? Zahir. Sedangkan terminal yang agak jauh lah, kok nggak disangka-sangka atau agak jauh lah ke situ, itu namanya makna muawal. Terminal colokan listrik. Gitulah, ya seperti itu modelnya. Taib. Berkata Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah, "Wadh-dhahiru mahtamala amrayni ahaduhuma adhharu min al-akhar wa yu'awwalu adh-dhahiru bid-dalil wa yusamma adh-dhahiru bid-dalil." Zahir adalah hal yang memiliki dua posibilitas maksud. Mahtamala amrain, hal yang memiliki dua posibilitas maksud. Ahaduhuma adhharu minal akhar, namun salah satu dari keduanya itu lebih zahir, lebih luhur, lebih tinggi, lebih nampak dibandingkan makna satunya lagi. Namun zahir ini bisa ditakwil ya. Tadi zahir bisa dikembalikan kepada sesuatu yang muawwal, ditakwil tapi dengan dalil. Wa yusamma adh-dhahiru bid-dalil. Dan zahir juga bisa disebut sebagai dalil. Ala kulli hal itu ya. Keberkatan beliau dulu. Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Wa adh-dhahiru lughatan al-wadih. Zahir secara bahasa adalah al-wadih.
jelas. Jadi ada makna yang jelas dan ada makna yang jauh atau samar. Tetapi bisa gitu loh. Hanya saja membutuhkan dalil. Wa qala ba'duhum lafdhuhu yughni 'an tafsirih. Berkata sebagian mereka bahwa zahir itu lafal apa yang lafalnya itu mencukupkan untuk tafsirannya. Apa yang lafalnya begitu maka itu udah cukup sebagai tafsiran. Kayak misalnya terminal. Ketika kita ngomongin terminal, di gambaran dan benak orang itu pasti ya terminal gitu loh. Ya kan? Stasiun. Ya stasiun itu yang terbesit di benak langsung, ya itulah yang zahir. Mutabadir fi dzihn. Iya. Tangan kanan. Iya. Tangan kanan ya tangan kanan gitu kan ya. Ya terbayang dan ya, mutabadir fi dzihn. Kaki tangan. Ya udah kaki tangan. Nah, gitu kan? Kaki dan tangan. Tetapi bisa ke makna yang tidak zahir, melainkan makna yang muawwal seolah-olah majaz. Atau katakanlah bisa menjadi majaz bagi bahasa. Ini bagi yang bagi yang mengakui adanya majaz dalam bahasa ya. Maka itu menjadi muawwal, ditakwil. Seperti kaki tangan. Oh dia tuh kaki tangan PKI gitu. Nah, ini bisa dikatakan ini takwil. Walaupun sebagian akan mengatakan ini zahir. Gitu loh. Jadi bisa berselisih orang. Kenapa bisa mengatakan zahir? Karena ketika lafalnya menunjukkan itu zahir gitu loh. Ya. Misalnya yang Aidit kaki tangan PKI kan? Betul ya kita bilang gitu ya misalnya. Aidit adalah kaki tangan PKI. Pasti yang terbesit di benak antum kaki tangan dalam artian orang kepercayaan atau orang yang memproklamirkan dan yang gigih memperjuangkan gitu kan ya. Kaki tangan ini pada asalnya makna zahirnya adalah kaki dan tangan, yang dikatakan lafal kaki dan tangan itu sudah menunjukkan tafsiran kaki dan tangan, udah selesai gitu kan. Tapi ketika konteksnya Aidit adalah kaki tangan PKI, pasti nggak bakal terbesit di benak orang PKI punya menjulurkan kaki dan tangannya gitu, enggak. Maka itu bisa menjadi makna zahir juga gitu loh. Jadi kadang makna zahir dan muawwal sebutannya itu relatif. Sebutannya itu relatif, ya. Coba ring 1. Apa arti ring 1 cuma, Ikhwan? Ring. Hah? Apa nih, Pak? Ring 1 ya sekitar istana. Di sekitar istana. Taib. Sekarang kalau dibilang Alwi adalah termasuk ring 1-nya Ustadz Hasan. Ring 1 bukan R1, enggak R1 sini. Ring 1-nya Ustadz Hasan. Apa makna yang mutabadir fidzin? Pasti antum enggak kepikiran istana kan? Tapi kepikiran bahwasanya Alwi ini orang terdekat. Nah, ini makna zahir atau muawwalnya? Bisa jadi makna zahir. Kenapa? Karena makna zahir itu sebenarnya sesuatu yang jelas, langsung terpatrikan di benak. Oh, itu Mas. Ya udah itu zahir gitu loh. Paham sini, Ikhwan? Maka misal yadullah, tangan Allah. Makna zahirnya apa? Makna zahirnya apa, Ikhwan? Ya tangan Allah kan? Udah. Ya, dan nggak kepikiran kemana-mana. Ya udah itu makna zahir. Itu yang dimaksud makna zahir kelas. Apakah kepikiran tangan Allah itu ketika disebut tangan Allah maka itulah kekuasaan Allah? Enggak. Makna kekuasaan Allah berarti ini makna apa? Zahir atau muawwal? Muawwal, takwil. Ya, gitu. Itu ya. Ini nanti bakal ke akidah sebenarnya, hal-hal kayak gini nih, bakal ke akidah. Kalau antum masih ingat dulu kajian-kajian qawaid muthla dan semisalnya, itu sangat kental ini, zahir dan muawwal, karena berkaitan dengan takwil. Wastilahan arrafahu biqaulihi mahtamala amraini.
ahaduhuma azharu minal akhar. Fa qawluhu ma ay lafz, yaitu zahir itu adalah lafal. Lafal yang ihtamala amrain, lafal yang maknai ihtamala amrain, ya ini maknaini au aktsar, yang mengandung dua makna atau lebih. Bisa jadi dalam satu lafal itu kandungan maknanya bisa A, B, C, D. Empat-empatnya sah untuk menjadi makna dari lafal tersebut. Tetapi apa yang disebut zahir adalah apa yang paling mencuat, yang paling tampak dengan konteks. Li'anna zahira qad yakunu lahu iddatu ihtimalat. Sesuatu yang zahir itu, lafal itu kadang-kadang memiliki beberapa ihtimalat, beberapa kemungkinan maksud. Huwa fi ahadiha azhar, tetapi yang zahir itu adalah yang paling nampak dari semua itu. Wa hadha yukhrijun nas lima taqaddam, dan ini mengeluarkan makna nas. Jadi ada juga nas yang telah kita pelajari. Ada nas, ada zahir, ada muawwal. Lah apa bedanya nih? Ya, ada nas, ada zahir, ada muawwal. Kalau nas itu ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Nas adalah apa yang hanya mengandung satu makna saja. Kalau zahir adalah lafal yang mengandung lebih dari satu makna, tetapi ia lebih menonjol. Kalau muawwal, apa yang mengandung lebih dari satu makna dan dia adalah makna yang terjauh sebenarnya. Pahami baik-baik ikhwan. Pahami baik-baik. Jadi ada tiga hal. Ada nas, N-A-S-H, kalau bahasa Arabnya nun dan sod musyaddadah tasdid, nas. Nas, ya. Ada yang namanya nas dalam usul fiqih, ada yang namanya zahir, dan ada yang muawwal. Kalau nas itu ma la yahtamilu illa wahida. Nas itu cuman satu tok itu maknanya, dah kelas itu. Ya. Nas itu maknanya satu saja. Apa contohnya, ikhwan? Pokoknya kalau itu enggak mungkin ada makna lain selain itu. Apa lihat? Apa sesuatu yang kalau antum sebut orang pasti taunya itu, nggak ada tahu lain-lain. Mikrofon. Nas bukan itu? Ada nggak makna lain mikrofon selain yang antum gambarkan itu? Nggak ada. Ya. Apalagi ya kawan? Apalagi contohnya? Nas banyak sekali. Sendal, ya. Token listrik. Ada nggak token listrik ada takwilannya? Nggak ada. Misalnya saya mengisi token listrik, nggak mungkin takwilan. Oh berarti dia lagi ngisi air galon. Enggak. Ngawur itu takwil batil itu. Nggak nyambung. Oke, itu namanya nas. Ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Apa yang tidak mengandung kecuali satu makna saja, itu nas. Kalau zahir mahtamala amraini aw akthar, ya, tapi dia lebih azhar, mengandung lebih dari satu makna, tetapi yang zahir itu lebih tampak. Yang zahir lebih tampak. Banyak contohnya seperti yang tadi kita sebutkan satu persatu tadi. Contohnya apa ya, kawan? Contohnya wudus gembel. Ya Pak Abdul Khalik ya. Di Jawa tak ada tuh wudus gembel. Awan panas. Awan panas kan? Biasa di gunung ya Pak. Kalau tapi itu benar Pak, mana zahir muawwal bisa nggak dijadikan contoh itu? Apa tergantung konteks ya? Yang makna aslinya kan. Yang wedus. Nah beliau bilang makna asli berarti ini makna zahir asalnya kan? Tapi sebenarnya itu sesuai konteks ya. Saya melihat wudus gembel. Lah ini kan masih muhtamal ini. Wudus gembel yang mana ini? Maksudnya. Tapi kan orang ketika dia bilang, aku dulu wudus gembel loh. Kan gitu kan ya kamu ya. Bener gak? Lafalnya bener ya? Alhamdulillah.
mulai kejawen nah. Aku delok udus gembel loh. Ya. Aku melihat udus gembel loh. Ini kan bisa udus gembel maksudnya kambing yang gembel gitu ya. Bisa maknanya awan panas. Tapi orang itu ketika kita ngomong gitu, pasti wong Jawa ini nggak bakal mikir awan panas awalnya kan gitu Pak ya. Pasti mikir pertamanya adalah apa? Ya kambing-kambing itu. Ini berarti makna apa namanya? Zahir. Maka antum nggak boleh bilang, oh di gunung apa? Di gunung apa gitu loh. Oh, nggak di gunung kok, kalau di kandang. Oh berarti di sini berarti jelas. Kalau anak bilang, saya melihat wedus gembel di kandang. Ini gimana nih? Dia masuk ke zahir atau ke nas kira-kira? Nas, antum nggak bisa antum tafsirkan. Tapi asalnya wedus gembel bisa dimaknai juga. Ini mungkin zahir aja, lebih baik zahir. Katakanlah zahir, karena wedus gembel ada dua makna. Taib, itu zahir. Tapi kalau anda bilang gini, di Gunung Merapi itu di atasnya tampak wedus gembel. Pertanyaannya, ini zahir atau muawwal? Ayo. Gak ngerti? Hah? Di atas Gunung Merapi tampak wedus gembel. Oh, di atas. Awan. Terus antum berpikirnya apa sekarang? Awan kan? Ini berarti zahir atau muawwal pemikiran antum itu awal? Awan. Hah? Zahir. Zahir iya. Walaupun pada asalnya ini wedus gembel adalah kambing-kambing itu. Karena apa? Karena ketika dibilang di atas Gunung Merapi ada wedus gembel melayang gitu. Nggak bakal kepikiran kambing melayang, nggak bakal. Nah begitu ikhwan, itu zahir dan muawwal di situ, permainan di situ ya. Baik, ahaduhuma ay ahadul ma'nayn wa huwa al-ma'na alladhi yatabadaru ila dhihn bimujarradis sama'. Itu jadi zahir adalah makna yang yatabadar ila dhihn bimujarradis sama', yaitu yang langsung yatabadar apa ya, langsung merasuk ke benak. Hanya dengan mendengarnya itu sudah tahu itu maksudnya. Ya. Ada wedus gembel di atas Gunung Merapi melayang-layang atau melayang-layang, bahasanya gimana ya? Ada wedus gembel itu di atas Merapi, hati-hati. Lah orang yang ngerti ya itu zahirnya, yaitu ya awan panas itu. Ya. Ada wedus gembel makan daun pisang. Lah orang juga ngerti maksudnya, oh wedus gembel kambing. Nah itu zahir. Itu zahir. Wahada yukhrij al-mujmal. Ini mengeluarkan al-mujmal li'annahu la yatabadaru fihi wahidun minal ma'nayain. Karena kalau misalnya mujmal itu tidak berpikir mana yang lebih benar dari dua makna. Nggak tahu nih maksudnya apa nih, gitu kan? Ya begitu. Itu kalau mujmal. Ambigu. Mujmal itu ambigu. Kalau bahasa kita nggak jelas nih yang mana. Ya. Gitu. Taib. Wa qawluhu adh-dhaharu minal akhar. Dan perkataannya lebih zahir daripada satu lainnya. Kenapa satu lafal ini satu lafal dengan dua makna terlebih, ada satu makna yang lebih zahir, lebih tampak? Itu ada beberapa sebab. Yang pertama, al-haqiqah wa yuqabiluha al-majaz. Karena makna yang mutabadir fi dhihn, makna yang tampak di benak itu adalah makna hakikat. Lawannya adalah majaz. Lawannya adalah majaz. Contoh, ra'aitu asada. Saya melihat singa. Ketika aku melihat singa loh, fahuwa yahtamil an yakuna al-muradu al-hayawan al-muftaris. Itu ada dua ihtimal. Singa di sini ada dua ihtimal. Imma maknanya adalah hewan yang antum tahu itu, imma maknanya adalah ar-rajul as-suja', yaitu pria yang pemberani. Ya. Tapi makna yang zahir singa apa? Hewan. Antum mata merah kenapa? Antuk ya?
Ngantuk antum. Ayo. Nah, ini ada handphone bisa lempar nih. Insya Allah kalau kena kepala, insya Allah nggak ngantuk sampai jam 9. Ya. Saya melihat singa. Ketika melihat singa, ada dua makna. Imma maknanya binatang yang masyhur itu, imma maknanya pria yang pemberani. Tetapi kan langsung yang yatabadar fi dzin, yang di benak langsung adalah apa? Hewan itu. Maka itu disebut zahir. Kenapa disebut zahir? Karena hakikatnya makna singa secara hakikat asalnya adalah yaitu singa, binatang itu. Li'annahu mawdu'un lah. Karena lafal singa itu dimaknai pada asalnya, pada hakikatnya itu binatang itu. Tapi juga punya ihtimal kemungkinan wa yahtamilu ar-rajul as-suja'. Bisa juga maknanya singa adalah pria yang suja', yaitu pria yang pemberani. Tapi wa hamluhu alaihi ta'wilun. Tapi kalau misalnya kita bilang, saya melihat singa. Kemudian antum pahami, pasti kamu habis melihat orang yang gagah pemberani. Ini takwil. Kenapa takwil? Karena makna yang antum ambil tuh jauh, gitu loh. Membutuhkan qarinah dan penguat. La yuqbalu illa biqarinah. Loh, kok bisa antum pahami, kok omongan saya antum pahami bahwa saya singa, yang saya maksud adalah pria yang gagah pemberani. Kata antum, ya enggak, ngerasa gitu aja. Ya enggak bisa. Harus ada qarinah. Apa indikatornya? Coba terusin kalimat antum. Saya melihat singa sedang makan bubur ayam misalnya. Gimana tuh kira-kira? Antum pahami apa hal? Saya melihat singa sedang makan bubur ayam. Saya melihat orang pemberani sedang makan bubur ayam. Itu berarti makna apa itu? Itu berarti zahir atau takwil? Takwil kalau dari segi lafal. Tapi itu menjadi zahir kalau dari segi langsung kepikiran. Kenapa disebut takwil? Karena lafal singa aslinya bukanlah pria pemberani. Iya. Begitu. Ya. Coba pria punya selera tuh rokok apa itu? Di iklan apa tuh? Gudang garam bukan? Coba Anda cari gula. Coba. Kok restoran? Pria punya selera? Gudang garam. Nah. Wah, Masya Allah. Antum nih gudang garam ya? Gitu. Iya. Kata dia, lo kira gue generasi mecin apa, gudang garam isinya asin semua gitu. Enggak. Antum tuh gudang garam. Maksudnya apa? Apakah maksudnya adalah gudang ada garamnya? Berarti gudang dong, bukan. Maksudnya adalah antum tuh pria punya selera banget gitu loh. Paham gak makna ini? Apakah itu makna asli gudang garam itu seperti itu? Gudang garam asli maknanya adalah gudang berisikan garam gitu kan. Taib. Ada seorang pemilik toko, dia penjaga toko, kelontong, jual rokok banyak. Datang itu pembeli, bang, beli gudang garam dong. Lo kira ini toko kecil, kita jualan gudang gitu? Nggak bakal kan ngomong gitu kan? Pasti pahamnya gudang garam apa? Rokok. Nah, dia ngomong beli gudang garam dong. Ini apa? Zahir atau mu'awwal? Kita pahami ini rokok. Zahir atau mu'awwal? Ayo. Zahir. Karena yang mutabadir fi dzan yaitu gudang garam, nggak mungkin bahkan nggak kepikiran gudang benerannya gitu kan? Gitu. Itu namanya zahir. Tapi lafal gudang garam itu ada nggak posibilitas maknanya yang berupa gudang berisi garam gitu kan? Ya. Bisa. Iya. Beli jarum dong. Beli jarum dari toko kelontong. Dikasih jarum beneran. Ini baru namanya. Dia bilang, sebenarnya kita nggak jual jarum.
Tapi ini adalah jarum pentol punya ibu saya, nggak apa-apa, satu aja buat kamu gitu. Yang enggak, jarum yang saya maksud bukan jarum itu, Bambang. Jarum yang saya maksud jarum ini, jarum misalnya apa, jarum apa, rokok ya. Nah gitu. Ya, gitu. Nah tuh lihat permainan ini zahir dan muawwal. Ya. Kalau memang ternyata antum pemilik toko ini tafsirkan jarum yang dimaksud adalah jarum pentol, maka ini masuknya muawwal malah. Kenapa muawwal? Karena jauh kondisi jarum pentol dengan toko kelontong itu jauh, nggak matching, nggak nyambung. Nah kalau misalnya antum ke penjahit tailor, ya, antum datang, bang, ada jarum nggak? Ya pasti dikasih jarum apa? Ya pentol lah. Ada jarum nggak? Dikasih. Nih jarum ada nih bekas. Lah bukan jarum ini, jarum super misalnya. Lah kita nggak jual jarum super di sini. Ini yang baru siapa gitu kan ya? Iya. Gitu ya. Paham di sini zahir dan muawwal. Begitu ikhwan. Dan yang kedua sebabnya kenapa bisa zahir? Karena al-iktifa wa adamut taqdir. Ya. Ini sepertinya untuk asbab az-zuhur ini kita tunda aja untuk pekan berikutnya karena perlu penjelasan lebih lengkap lagi karena nanti akan ada mutlak, muqayyad, ada umum dan di sini nomor 2 juga ada pemahaman sedikit menuju majaz. Jadi akan panjang ya. Yang penting antum sudah kenal dengan contoh-contohnya ya. Zahir dan muawwal. Baik, kita lanjut insyaallah pada hada tafsir muyassar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, baru masih zahir.